Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimina, as-saimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah atas setiap orang yang beriman di bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu keistimewaan Ramadan adalah difardukannya puasa. Dan semua kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mengetahui apa yang dimaksud dengan puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di antara keistimewaan ibadah puasa adalah Allah Subhanahu wa taala memfardukannya untuk semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelummu. Berarti semua manusia yang menerima syariat Allah diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Dan ini satu keutamaan puasa yang mesti kita yakini. Andai kata ibadah puasa itu bukanlah ibadah yang mulia, maka Allah tidak akan memfardukan kepada semua manusia. Karena dia ibadah yang agung, ibadah yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala fardukan, wajibkan untuk semua manusia. Dan bahkan tujuannya untuk mencapai ketakwaan. Siapapun manusia yang menerima ibadah puasa, kewajiban ibadah puasa, maka tujuannya adalah bagaimana dia menjadi orang yang bertakwa. Keutamaan puasa yang kedua, saudara-saudari yang sedang berpuasa, adalah pahalanya tidak ada batasnya. Ibadah-ibadah dan ketaatan yang disyariatkan oleh agama dijelaskan oleh Nabi SAW dan bahkan Allah di dalam Al-Quran bahawa satu kebaikan akan memperoleh 10 kali lipat pahala dan balasan. Berbeda dengan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap kebaikan dan ketaatan anak Adam itu miliknya. Satu kebaikan akan diberikan 10 kali lipat ganjaran, mencapai bahkan 700 kali lipat. Perhatikan baik-baik. Nabi kita SAW menyampaikan hadis qudsi ini dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengecualikan ibadah puasa. Kecuali ibadah puasa itu milik saya. Catat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ibadah puasa itu miliknya. Pelakunya memang kita, tetapi pemiliknya siapa? Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana ajzi bihi, dan saya yang memberinya balasan. Mungkin kita bertanya, ibadah-ibadah yang lain bukankah Allah juga yang memberi balasan? Jawabannya iya. Dan balasannya minimal 10 kali lipat kebaikan atau bisa mencapai 700 kali lipat. Namun ibadah puasa ini tidak diberikan batasannya oleh Allah. Menunjukkan ibadah puasa itu ganjaran pahalanya itu tanpa batas. Tidak ada batasannya. Ini menunjukkan kemuliaan ibadah puasa. Kemuliaan ibadah puasa yang ketiga, para kaum muslimin yang saat ini sedang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, bahwa ibadah puasa membersihkan jiwa atau melindungi seorang hamba dari api neraka. Dia melindungi di dunia dari syahwat, dari perbuatan keji dan rafath,
ya perbuatan yang berkenaan dengan syahwat atau perbuatan dosa, di akhirat nanti ibadah puasa melindungi pelakunya dari api neraka. Nabi SAW bersabda, "Asyamu junnah yastajinnu biha al-abdu minan nar." Ibadah puasa itu tameng, pelindung yang melindungi seorang hamba dari api neraka. Ini keutamaan puasa yang ketiga. Dan keutamaan puasa yang keempat, as-saimin, as-saimat, wahai saudara-saudari yang sedang berpuasa, adalah bau mulut yang keluar dari orang yang sedang berpuasa. Di dunia memang dia tidak sedap, tetapi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih harum dari aroma kasturi. Kata Nabi SAW, "La khalufu fami saimi atyabu indallahi min rihil miski." Bau yang tidak sedap keluar dari mulut orang yang sedang berpuasa, nanti di sisi Allah dia lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian keutamaan ibadah puasa yang kelima, ayyuhas saimin was saimat, bahawa orang yang sedang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika dia berbuka puasa, dan ini semua kita merasakannya. Dari yang masih kecil sampai yang sudah tua-tua, ketika hendak berbuka puasa, dia pasti bergembira. Dan yang kedua, kegembiraan yang tidak ada taranya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia bergembira dengan ibadah puasanya. Maka mari kita jadikan ibadah puasa kita memiliki keutamaan, memberikan kepada kita kemuliaan dan berbagai macam hal-hal yang menyebabkan kita diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ibadah puasa itu bukan hanya sekadar menahan haus dan lapar atau dahaga, tetapi ibadah puasa itu adalah upaya kita mengontrol diri, menjaga diri agar tidak terjerumus kepada dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, wahai saudara-saudari yang sedang berpuasa, diterima oleh Allah ibadah puasa kita, diberi kemudahan untuk tetap menjaga kualitas ibadah kita. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.